Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga dalam kesempatan kali ini kita masih bisa untuk melanjutkan kembali proses belajar kita membahas kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad karya Syekh Shalih bin Fauzan Abdullah bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali bahasan kita masih di pembahasan tentang iman kepada para rasul. Di pertemuan yang terakhir kita bahas terkait tentang perkara yang berkaitan dengan ditutupnya risalah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sebagai pelengkap di sini penulis memberikan subjudul tambahan, yaitu hikmah ditutupnya kenabian, yaitu dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apa sih hikmahnya? Ditutupnya kenabian dari awal Allah mengutus para nabi dan rasul utusan Allah dengan kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup seluruh kenabian. Karena Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia hingga hari kiamat. Firman Allah Ta'ala dalam surat Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira." Dan kami tidak mengutusmu Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Artinya Rasul kita ini diutus tidak hanya kepada suatu kaum saja, tapi beliau diutus untuk semua umat. Setelah para Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir yaitu Isa alaihi salatu wassalam, lalu kemudian ditutup oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Jadi umat-umatnya Nabi Isa yang terdahulu, umat-umatnya Nabi Musa yang masih mengklaim memiliki kitab yang dulu dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, maka semuanya ketika turunnya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi mereka semua untuk mengimaninya, karena diutusnya Nabi kita alaihissalatu wassalam itu adalah kafatan linnas, untuk semua manusia. Dalil yang berikutnya, ya, sebagai penguat dalil yang sebelumnya adalah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmatan bagi semesta alam. Artinya beliau adalah rasul bagi alam semesta ini, rasul bagi semua umat, tidak hanya umat beliau saja. Makanya meskipun Yahudi, meskipun ada yang beragama Nasrani, meskipun ada yang beragama Buddha, Hindu dan yang lain sebagainya, ya, maka syariat Allah itu tidak hanya diturunkan kepada umat yang mengikuti Rasulullah SAW saja, tapi syariat ini turun kepada mereka juga. Artinya harusnya mereka juga mendapatkan beban taklif, beban syariat, beban untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka terhalang dengan kekufuran mereka. Ya. Maka alangkah beruntungnya, ya, dan berbahagialah bagi kita yang dari sejak lahir
ataupun yang diberi hidayah oleh Allah di tengah kehidupan kita, ya, untuk bisa merasakan, ya, dinul Islam ini, dan kita bisa melaksanakan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di atas, ya, agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang pertama juga Allah taala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, kepada hambanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi yang diberi peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya bukan hanya orang Quraisy, bukan hanya penduduk Mekah saja, bukan hanya penduduk Madinah saja, bukan hanya raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arab saja. Bukan itu, ya. Tapi liyakuna lil alamin nadhira. Allah menurunkan Al-Qur'an dan diberikannya kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau seorang rasul utusan Allah. Tujuannya apa? Tujuannya agar beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi agama beliau tidak hanya di Mekah. Agama beliau tidak hanya di Madinah. Agama beliau tidak hanya di Mesir. Agama beliau tidak ada hanya di Jazirah Arab saja. Tapi din beliau harus ada di seluruh alam semesta ini. Bahkan tidak ada batasan. Kalau para rasul dulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebagian kaum. Bahkan kaum yang lain tidak bisa mengikuti syariatnya para nabi ataupun rasul yang diutus di kaum yang lain pula. Itu ikhwani rahimakumullah, ya. Oke, ini jelas, ya. Dalam Al-Qur'an Allah telah menerangkan hal yang demikian. Artinya adalah tidak ada kalimat tidak bagi mereka yang masih kufur terhadap risalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 158 juga Allah taala berfirman, Qul ya ayuhan nas, katakan ya Muhammad kepada manusia, wahai manusia, ini sesungguhnya aku Rasulullah, itu utusan Allah, ilaikum kepada kalian jami'an semua. Jadi yang masih punya hati nurani kemanusiaan, maka dia wajib untuk tunduk kepada agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini Rasulullah ilaikum jami'an, ya. Dan yang diseru adalah an-nas, semua manusia yang masih merasa manusia. Maka wajib bagi mereka untuk mengakui kerisalahan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu. Makanya bila risalah Nabi adalah risalah umum untuk seluruh manusia, ya sudah, berarti syariat beliau adalah syariat yang sudah sempurna, syariat yang telah mencakup seluruh kemaslahatan manusia. Maka sudah tidak memerlukan syariat yang lain lagi, tidak memerlukan pelengkap dan penyempurna syariat yang lain lagi, ya. Karena tujuan diturunkan syariat kepada Nabi yang terakhir, kepada Nabi kita Muhammad SAW sudah menyeluruh. Kalau dulu di kaum ini diturunkan seorang Nabi dan Rasul, di kaum yang lain diturunkan Nabi dan Rasul, di kaum yang lain pula diturunkan Nabi dan Rasul. Jadi setiap kaum itu membutuhkan petunjuk, membutuhkan penjelas, membutuhkan pembina. Maka Allah turunkan pada setiap kaum itu Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak dengan Rasul kita alaihi salatu wassalam. Allah turunkan untuk kafatan linnas, untuk semua manusia. Ketika sudah untuk semua manusia, ya sudah lengkaplah syariat tersebut, ya. Jadi sudah tidak ada lagi hujah nanti, ya. Di beberapa kaum kemudian ketika dihadapkan nanti di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mengatakan,
Ya Allah, tidak ada Rasul yang diturunkan kepada kami, ya Allah. Tidak ada petunjuk yang sampai kepada kami, ya Allah. Sudah tidak ada lagi. Ya. Allah akan bantah bahwa Allah telah berfirman di dalam Al-Quran. Allah katakan, aku telah menyatakan bahwa aku mengutus Muhammad sebagai penutup para Rasul yang terakhir itu untuk apa? Untuk kafatan linnas, seluruh manusia. Kalau Anda manusia dahulu di dunia, ya harusnya Anda mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lengkaplah, sempurnalah syariat Rasulullah. Sudah tidak ada lagi ya penyempurna syariat. Kenapa? Karena hikmah diturunkan Rasul, kemudian hikmah diturunkan syariat-syariatnya yang dibawa oleh para Rasul itu. Ya, setiap generasi diturunkan Rasul, yang berikutnya diturunkan Rasul yang berikutnya, ya itu untuk menyempurnakan syariat-syariat yang sebelumnya. Dan Rasulullah adalah penyempurna seluruh syariat. Artinya sudah selesai syariat tersebut. Ya. Nah, ini untuk menjadi peringatan bagi mereka yang masih kufur, yang masih kafir terhadap syariat Rasulullah SAW, dan juga ini menjadi peringatan bagi orang-orang Muslim yang mereka merasa dirinya telah membuat perkara-perkara yang baru dalam urusan syariat Allah, yang tidak pernah dicontoh ataupun tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama sudah sempurna. Dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Sudah cukup syariat. Ya. Makanya ada salah seorang wanita yang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mengunjungi perempuan tersebut yang biasa dikunjungi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, kenapa Anda menangis? Aku menangis, kesedihanku itu bukan karena Rasulullah meninggal, ya, karena dia yakin, beriman bahwa Muhammad ini adalah manusia biasa, ya, dan pastinya juga ya, beliau akan meninggal sebagaimana para Rasul utusan Allah sebelumnya. Akan tetapi beliau sedih sebab karena apa? Kalau sudah Rasulullah meninggal berarti syariat yang turun dari Allah pun sudah terputus. Ya, artinya dalam agama ini sudah lengkap, sudah sempurna. Kalau ada yang mengatakan boleh dong kita ini memodifikasi syariat, boleh dong kita ini membuat perkara yang baru, kan yang penting baik. Dulu aja para sahabiat itu sampai nangis. Nangis karena apa? Ya nangis karena tahu kalau Rasulullah meninggal berarti syariat sudah selesai. Sudah tidak ada lagi teguran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak ada lagi syariat yang diajarkan kembali, kecuali syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah, kemudian tinggal mereview kembali dan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu saja. Ya. Gak ada satupun sahabat yang mengingkari perkara tersebut. Loh, Pak, sekarang kenapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka justru malah membuat syariat-syariat yang baru yang tadinya tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Tayyib, jemaah ikhwani rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ya. Jadi amat rugi sekali bagi kita yang tidak mempelajari Al-Quranul Karim, karena dia petunjuk kita. Ya, bahkan dalam surat Al-Isra Allah Ta'ala berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Inilah Al-Quran, ya, yaitu pedoman hidup, petunjuk yang sangat lurus. Tidak ada petunjuk yang paling baik kecuali Al-Quranul Karim. Kemudian juga dalam surat Al-Ma'idah ayat 48 Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi
minal kitabi wa muhaiminan alaih. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Bahkan kalau kita ketahui dari beberapa sejarah menyebutkan, ya, mereka orang-orang Yahudi itu, karena memang ya, penduduk Madinah itu dulu tidak hanya dari kalangan kaum muslimin, bahkan orang-orang Yahudi itu sebelumnya sudah ada di situ sebelum masuknya Rasulullah SAW. Ya. Ini orang-orang Yahudi yang dahulu mereka berada di Yaman, kemudian mereka terusir dengan datangnya agama Nasrani dari Habasyah yang dibawa oleh Abraha dulu. Nah, mereka banyak terusir, lalu kemudian sebagian ada yang tinggal di Madinah. Orang-orang Yahudi itu ada dari Quraidah, Qainuqa dan Nadir. Nah, lalu kemudian ya, ketiga dari suku dari kaum Yahudi ini itu sudah ada sebelum datangnya Rasulullah SAW. Sudah ada. Nah, yang paling lucu lagi, ya, sebagian dari mereka orang-orang Yahudi itu suka berhukum dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Apalagi dalam perkara-perkara yang di situ membutuhkan keadilan. Karena kalau mereka memutuskan kepada sama-sama Yahudi, ya, mereka itu memperbolehkan sokok menyokok. Jadi siapa yang banyak duitnya, ya dia yang pasti akan menang. Makanya ketika Rasulullah SAW ada di Madinah, mereka itu seringnya dan senangnya berhukum dengan Rasulullah SAW. Orang Yahudi. Tapi mereka lebih senang berhukum dengan hukum Islam. Sebabkan karena apa? Karena keadilannya. Tidak ada ya prosesi nyokok menyokok. Ya, kalau Rasulullah memutuskan sesuai dengan fakta dan penjelasan dari masing-masing pihak. Ya. Makanya di sini Allah menyebutkan, maka putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Gitu. Nah, ini menjadi pelajaran juga bagi kita dalam ayat ini, bahwa seorang muslim itu harus punya prinsip. Artinya adalah dia harus kuat, tegar di atas prinsipnya sebagai muslim. Jangan ikut-ikutan. Budayanya orang-orang Yahudi dan Nasrani diikuti, kebiasaan mereka kita ikuti, kemudian contoh-contoh ibadah mereka juga kita ikuti. Jangan. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Jangan kau mengikuti keinginan mereka, jangan kau ikuti kebiasaan mereka, jangan kau ikuti budaya mereka. Amma ja'aka minal haq, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu ya Muhammad, dengan kebenaran dan Islam yang telah datang kepada kita. Petunjuk yang baik adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita harus punya prinsip sebagai seorang muslim, tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Berpegang teguh kepada kitabullah, Al-Qur'an, dan juga kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Taib, ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Abu Ala Al-Maududi berkata dalam Ar-Rad ala Al-Qadiyaniyah, beliau mengatakan, bila kita menelaah Al-Quran dalam rangka mengetahui sebab-sebab yang karenanya nampak adanya hajat kepada pengutusan seorang nabi pada suatu umat dari umat-umat bumi, maka kita mengetahui bahwa sebab-sebab tersebut ada 4. Jadi kenapa sih sebabnya Allah mengutus para rasul bagi setiap kaum, bagi setiap umat? Sebabnya karena apa? Pertama, umat tersebut belum didatangi seorang nabi dari Allah sebelumnya. Ada satu umat yang sebelumnya memang belum didatangkan oleh nabi dan rasul kepada mereka. Tidak pula ajaran nabi yang diutus pada umat selainnya sampai kepadanya. Itu pertama. Akhirnya Allah mengutus seorang nabi dan rasul di tempat tersebut. Kemudian yang kedua, umat tersebut telah didatangi seorang nabi sebelumnya. Nah,
Jadi umat tersebut pernah didatangi Nabi, diutusnya Nabi kepada mereka. Tetapi ajarannya telah terkikis atau tangan pelupa telah mempermainkannya atau diselewengkan mempermainkannya sehingga manusia tidak mungkin lagi mengikutinya dengan benar dan sempurna. Nah, karena ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul di umat tersebut terkikis, ya. Makanya Masya Allah ya, ajaran Rasulullah ini selalu dijaga oleh Allah. Ya. Di tengah-tengah fitnah yang begitu besar, terkhusus di Indonesia, bagi orang-orang yang menjalankan sunnah, yang mengamalkan, yang mencoba menghidupkan sunnah di tengah-tengah kehidupannya, mereka dicela, dicerca, bahkan diintimidasi. Beberapa waktu yang lalu ada seorang wanita yang memakai cadar, kemudian ditarik cadarnya oleh seseorang yang dia dianggap sebagai tokoh agama, dan tokoh agama Islam, bukan tokoh agama lain. Amat buruklah orang tersebut. Sungguh demi Allah orang tersebut buruk sekali. Itu orang jahil dan itu orang bodoh. Harapannya tidak ada kata maaf lagi bagi dia. Kecuali di negara kita ini ada proses hukum, wajib untuk diproses hukum. Penjarakan orang itu. Sebagai apa? Sebagai peringatan bagi yang lainnya. Kalau jahil, nggak tahu tentang syariat, nggak usah ngomong sesuatu dan jangan bertindak yang dengan tindakan yang bodoh. Jangan. Kalau nggak paham, tanya dulu. Ini syariat ada nggak? Ini amaliyahnya ada nggak? Ya. Setelah itu ditertawakan. Di zaman Rasulullah itu sudah dipenggal oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kalau di zaman Rasulullah itu sudah dibunuh oleh kaum muslimin. Dulu pernah terjadi, kenapa? Ya, dari kalangan Yahudi Bani Quraidah, kalau nggak salah apa Bani Qainuqa ya. Ketika di pasar ada seorang muslimah yang sedang berjualan di depan tokonya orang Yahudi. Kemudian ya, penutup mukanya, ya, jilbabnya itu ujungnya itu diikat dengan sesuatu hingga ketika dia beranjak berdiri, ya, tersingkaplah auratnya. Di situ dia tertawa-tawa dan orang-orang Yahudi yang lain yang melihat tertawa terbahak-bahak. Ada seorang Muslim yang melihat seperti itu, langsung dibunuh tuh orang Yahudi. Akhirnya kan seorang Muslim tersebut dikeroyok kemudian dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya. Diketahui oleh Rasulullah, diusir tuh orang Yahudi itu semuanya dari Madinah. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi perkara yang demikian, dan ini terulang lagi. Ya, karena negara kita punya hukum, maka wajib harus diproses hukumnya. Diproses hukum, proses dengan baik. Jebloskan dia ke dalam penjara sebagai peringatan bagi yang lainnya. Ya, kalau jahil, ya, jangan bertindak dengan kejahilannya. Ya, pelajari dahulu syariat-syariat Islam. Itu yang paling penting. Makanya itulah semakin lama semakin terkikis, tapi syariat Rasulullah tidak pernah terkikis karena masih banyak dari umat beliau yang selalu menyeru kepada sunnah, yang selalu menyeru kepada ibadah-ibadah yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Maka ketika sudah terkikis, diturunkanlah Rasul kepada mereka. Kemudian ikhwan yang ketiga adalah umat tersebut telah didatangi seorang nabi sebelumnya, tetapi ajarannya tidak menyeluruh bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Tidak memadai tuntutan zaman mereka, maka hajat penambahan nabi mendesak untuk menyempurnakan agama tersebut. Ada, sudah ditutus nabi di situ dan orang sudah menjalannya, tapi belum sempurna disebabkan karena perkembangan zamannya, disebabkan karena beberapa hal yang dibutuhkan lagi syariat berikutnya, maka diturunkanlah nabi ataupun rasul ke dalam umat tersebut. Kemudian yang keempat adalah umat tersebut telah didatangi seorang nabi sebelumnya, tetapi hajat menuntut diutusnya nabi lain bersamanya untuk membenarkan dan mendukungnya. Ada, seperti Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, ya.
Di zaman beliau ada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan ada putranya Yahya alaihissalatu wassalam sebagai pendukung. Nah, semua sebab-sebab di atas sudah tidak ada sesudah Nabi kita. Maka umat Islam dan umat lainnya di bumi ini tidak lagi memerlukan seorang Nabi baru sesudah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sudah mengurusi perkara ini dengan menjelaskan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh manusia dan untuk membimbing semua manusia. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Selesailah sudah syariat ini. Nah, di samping itu juga petunjuk sejarah peradaban manusia di dunia membuktikan bahwa sejak diutusnya Muhammad SAW, alam senantiasa dalam keadaan siap. Artinya syariat Nabi kita SAW salihun likulli zamanin wa makan. Dia akan selalu sesuai dengan zaman dan tempatnya. Berbeda dengan syariat yang sebelumnya. Tapi syariat Nabi kita SAW, ya, meskipun zaman ini berkembang, akan tetapi syariat beliau akan selalu mengikuti perkembangan zaman tersebut. Ya. Berapa banyak ya sistem ribawiyah itu bermunculan, tapi tetap kaedahnya kembali kepada kaedah yang telah ditetapkan 1442 tahun yang lalu. Ya. Sepintar apapun mereka untuk membungkus riba dengan syariat, tapi tetap akan terungkap juga kebohongannya, dan tetap akan terungkap bahwa itu merupakan praktek ribawiyah. Nah, itulah keutamaan daripada syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya, ya, jika ada yang mengatakan bahwa sudah tidak relevan lagi kalau kita memakai produk Al-Quran, tidak relevan lagi kalau kita memakai produk-produk dalam Islam, kata siapa? Seorang Muslim itu berprinsip berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, disitulah tempatnya dan letaknya. Ya. Zaman semakin berkembang, ya kita tawazunkan, kita timbangkan dengan syariat yang telah diterapkan kepada kita. Nah, ya, inilah yang menyebabkan bahwa syariat Nabi SAW tidak asing dan tidak kuno. Artinya kita tidak menganggapnya sebagai syariat yang setelah usang, tapi syariat ini yang selalu memonitor kita, gerak-gerik kita di dunia ini, meskipun kita jauh dengan kehidupan Rasulullah SAW, dengan kehidupan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama terdahulu. Akan tetapi dengan syariat tersebut kita bisa termonitori, kita bisa terjaga, disebabkan karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukanlah syariat yang dia akan menjadi usang sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi syariat Nabi SAW adalah syariat yang akan selalu terupgrade. Artinya terupgrade adalah dia akan selalu memonitori dan memberikan faedah kepada perkembangan zaman, dan dia akan selalu memberikan petunjuk kepada kita meskipun berbagai macam hal yang baru bermunculan sesuai dengan zaman ini yang juga berkembang dan juga zaman ini yang semakin maju. Inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.